Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik baru. Selamat datang di SMP Negeri 13 Kota Tangerang. Di sini Ibu Ayu ingin memandu kalian untuk memperkenalkan area-area dan ruangan-ruangan yang berada di SMP Negeri 13 ini. Yuk mari kita lihat. Di belakang Ibu terdapat pos satpam atau pos jaga yang siap sedia untuk menjaga sekolah kita dengan aman. Kemudian, di belakang Ibu terdapat area parkir yang sangat teduh. Di sini bisa digunakan untuk parkir guru, pegawai, dan juga orang tua kalian yang ingin menjemput. Di sini terdapat 3 kolam ikan. Yang pertama ada di depan lobi TU, yang kedua ada di bawah saung adiwiyata, dan yang ketiga ada di belakang Ibu. Dan inilah lobi utama SMP Negeri 13 Kota Tangerang. Di lobi utama ini terdapat meja piket untuk penerimaan tamu dan juga mencatat kehadiran Bapak Ibu guru beserta siswa-siswi SMP Negeri 13 ketika pembelajaran tatap muka. Ini adalah saung adiwiyata SMP Negeri 13 Kota Tangerang. Di sini kalian bisa gunakan untuk berdiskusi maupun kerja kelompok karena suasananya yang sangat sejuk dan juga di bawahnya terdapat kolam ikan. SMP Negeri 13 Kota Tangerang terdapat kantin sehat yang bebas dari kemasan plastik. Contohnya seperti cup, sedotan, styrofoam, dan lain-lain. Juga bebas dari zat pewarna, pemanis buatan, dan juga zat-zat kimia lainnya. Saat ini Ibu sedang berada di Galasta Garden. Kalian mau ke sini? Tunggu sebentar ya, sampai pembelajaran tatap muka dimulai. Di sini kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian, bercengkrama, dan juga membaca buku. Wow, ikannya besar sekali. Tapi bukan itu maksud Ibu. Melainkan di sini Ibu ingin memberitahukan kepada kalian bahwa ini adalah kolam pertama yang berada di depan lobi TU. Dan yang terakhir, Ibu akan memperlihatkan panggung SMP Negeri 13 Kota Tangerang. Ketika pembelajaran tatap muka dimulai, biasanya setiap hari Kamis, siswa-siswi SMP Negeri 13 Tangerang menampilkan unjuk bakat maupun unjuk prestasinya. Mungkin sekian dari Ibu, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Tika. Oke, tadi kalian sudah diperkenalkan oleh Bu Ayu bagian depan sekolah kita. Sekarang kita lihat bagian kelas-kelas yang ada di lantai bawah serta ruangan-ruangan yang lain. Sekolah kita yang lantai bawah itu ada 11 kelas. Yuk kita lihat salah satunya. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah masuk di salah satu ruangan kelas kita. Kalian bisa lihat di pojok sana ada pojok baca, yaitu misalnya seandainya kita ada untuk membaca atau kerja kelompok dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa lihat ya, kursi di sini sudah disetting hanya satu saja. Karena memang tadinya tanggal 12 Juli besok, tahun pelajaran baru, kita akan bertatap muka. Tapi takdir mengatakan lain, kita masih harus daring. Karena pemerintah memberlakukan PPKM darurat Jawa dan Bali. Sekarang kita lihat ruangan yang lain yuk. Nah anak-anak, sekarang kita bisa melihat ruang Wakasek, Wakil Kepala Sekolah. Di sekolah kita ada 4 wakil kepala sekolah, yaitu bagian bidang kurikulum, bagian bidang kesiswaan, bagian bidang sarana prasarana, dan bagian humas. Nah, sekarang kita lihat ruangan yang lain.
Yuk, ikuti saya. Nah, sekarang kita akan lihat ruangan UKS sekolah kita, Usaha Kesehatan Sekolah. Yuk, kita lihat ke dalam. Nah, ruangan UKS ini diperuntukkan untuk kalian para siswa-siswi yang bermasalah dengan kesehatan. Misalnya, mungkin pusing kepalanya, bermasalah dengan lambung, perut, dan sebagainya. Kalian bisa lihat di sini ada kamar periksa putri dan juga kamar periksa putra. Jadi dibedakan ya. Tapi saya harap kalian selama sekolah di sini selalu sehat-sehat saja. Nah, sekarang kita lihat ruangan yang lain. Yuk. Nah, anak-anak, ini adalah ruang perpustakaan. Yuk, kita lihat ke dalam. Selamat pagi, Bu Yani. Nah, anak-anak, ini adalah ruang perpustakaan kalian, ya. Nah, di mana kalian bisa meminjam buku-buku atau membaca di ruang perpustakaan ini. Oh iya, Bu Yani, ini buku-buku bertumpuk dan ada kelas-kelas itu karena bukunya mau dibagikan kepada siswa baru ya, dan juga untuk kelas 8 dan kelas 9. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Yani, selamat bekerja kembali. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat lagi fasilitas yang lain yuk. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu mading sekolah kita. Kalian bisa berkarya di mading ini. Jadi semua karya siswa bisa kalian tempel di sini. Ini barusan kalian lihat karya siswanya belum ada atau masih sedikit, karena memang sekolah kita atau seluruh wilayah Indonesia sedang terpapar COVID-19 sudah 1,5 tahun lebih. Semoga COVID ini segera berlalu agar kalian bisa berkarya di majalah dinding sekolah kita. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu fasilitas sekolah yang kita miliki, yaitu drinking water, air minum. Nah, drinking water ini air yang sudah diolah dan dimurnikan sesuai dengan standar air minum. Jadi bisa langsung diminum ya. Ini langsung bisa diminum. Jadi bukan untuk cuci tangan. Ibu tegaskan sekali lagi, ini untuk langsung diminum. Karena sekolah kita wajib membawa wadah minuman. Jadi kalian bisa langsung menggunakan fasilitas drinking water ini. Nah, sekarang kita lihat ruangan yang lain yuk. Nah, anak-anak, sekarang kita ke fasilitas toilet. Toilet kita ada 3 lokasi. Yang satu toilet perempuan dan 2 lokasi toilet pria. Nah, sekarang ini salah satu lokasi toilet pria. Nah, anak-anak yang pria jangan salah masuk toilet ya. Ini toilet pria. Di mana satu lokasinya lagi? Yuk kita lihat. Nah, anak-anak, ini adalah toilet putri. Yuk kita lihat ke dalam. Nah, anak-anak, ini lokasi toilet putri tampak dalam. WC kita atau toilet kita ini toilet kering. Jadi, kalian harus memanfaatkan fasilitas ini dengan baik. Jaga kebersihan tentunya, jangan membuang apapun ke klosetnya, dan patuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Yuk kita lihat lagi toilet pria satu lagi. Nah, anak-anak, tadi toilet pria yang sudah kalian lihat satunya. Sekarang kita lihat toilet pria, toilet kering. Yuk. Nah, di sini kalian tampak dalam toilet pria. Kalian harus selalu menjaga kebersihannya dan hati-hati jangan salah masuk toilet ya. Oke, untuk ruangan toilet sudah selesai.
kita lihat ruangan yang lain atau fasilitas yang lain. Yuk ke sebelah sana. Nah, anak-anak, sekarang kita mau melihat fasilitas masjid. Tapi sebelumnya, sebelum kita ke masjid, kita akan melewati koridor kelas-kelas ini. Nah, kelas yang di bawah ini ditempati kelas 9A sampai dengan 9I. Dan ada juga sedikit kelas 8. Bagian atas ada kelas 7 dan juga kelas 8. Nah, sekarang kita akan ke masjid. Yuk. Oh ya anak-anak, sebelum kita ke masjid, kita melewati ruang pramuka dulu. Jadi kita lihat dulu yuk, mumpung lewat. Nah, ini adalah base camp dari ekskul pramuka kita. Ya, jadi anak-anak pramuka, setiap kegiatan dan peralatan-peralatannya yang diperlukan ada di sini lengkap. Nah, siapa yang mau ikut ekskul pramuka? Segera gabung ya. Yuk kita lihat. Nah, anak-anak, kita telah sampai di depan masjid sekolah kita, yaitu Masjid Akhlakul Karimah, tempat beribadah umat muslim. Nah, anak-anak, sepertinya cukup sekian perkenalan gedung kelas dan sarana prasarana yang lain dari Ibu. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Mumun atau guru yang lain. Terima kasih. Baiklah anak-anakku semuanya, tadi kalian sudah menyimak penjelasan dari Ibu Ayu dan Ibu Tika. Sekarang kalian ikuti Ibu yuk ke lantai atas. Ayo, silakan. Oke, sekarang kita sudah berada di lantai atas. Ibu akan memperkenalkan dulu apa-apa saja yang ada di lantai atas ini. Nih, liatin Ibu ya. Dari ujung sana kita lihat ada kelas-kelas ya yang berjejer ini, itu ada kelas 7A sampai kelas 7C. Nah, biasanya di sini depan kelas-kelas ini banyak pohon-pohon rindang dan ada juga pohon-pohon yang dipasang di sini. Tapi semenjak pandemi ini, pohon-pohon itu kami turunkan dulu ke bawah. Jadi tidak dipasang ke atas karena kami juga jarang ke atas pada saat pandemi ini. Dan kalian pun bisa melihat ya di sini di depan kelas ini ada terdiri wastafel yang kami pasang di sini. Kegunaannya adalah untuk mencuci tangan atau mencuci wadah tempat makan dan minum. Karena kan sekolah kita ini adalah sekolah yang ramah lingkungan. Karena sekolah kami adalah sekolah adiwiyata. Jadi walau bagaimanapun juga kami tetap mengarahkan anak-anak di sekolah kami ini untuk selalu membawa tempat makan dan minum dari rumah dan sebisa mungkin membawa bekal dari rumah juga. Nah, kelas yang di depan ini adalah kelas 7D. Di belakang Ibu ini ada kelas 7E sampai ke kelas 7G. Dan jangan salah loh, di depan kelas ini juga ada masing-masing tong sampah yang kami sediakan. Nah, Ibu sekarang berdiri di depan kelas 7H. Di belakang kelas 7H ini ada juga terdiri dari kelas-kelas yang lain sampai ke ujung sana, itu ada kelas 8E. Di antara kelas-kelas ini terdapat juga di situ ada ruangan BK, tempat bimbingan konseling bagi anak-anak yang barangkali mau sharing atau mendapatkan masalah. Kalian bisa langsung sharing dengan guru-guru BK tersebut yang berada di SMP Negeri 13 Kota Tangerang ini. Nah, yuk kita perhatikan lagi, kita lihat lagi di dalam kelas kita ini juga. Kita akan melihat pojok baca. Karena di setiap kelas ini juga kita mempunyai pojok baca. Yuk kita lihat pojok bacanya. Tuh, lihat anak-anakku semuanya. Perhatikan di belakang Ibu ada pojok baca yang berada di dalam kelas. Dan itu semua ada di setiap kelas yang berada di SMP Negeri 13 Kota Tangerang. Kegunaannya untuk apa sih? Fungsinya untuk apa? Supaya anak-anak ini di sela-sela mereka beristirahat, baik istirahat sekadar nanti pergantian pelajaran atau sambil menunggu guru yang bergantian masuk ke dalam kelas, mereka bisa sambil membaca. Jadi dengan begitu literasinya berjalan dengan baik. Nah, sekarang Ibu sudah berada di depan ruang bimbingan konseling ya, atau disebut dengan ruang BK. Yuk ikutin Ibu, kita ketuk pintunya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Bu Nia. Selamat siang Ibu. Ini adalah salah satu guru BK di SMP Negeri 13 Kota Tangerang yang bernama Ibu Sri Wahyuni. Ibu, kami mau tanya apa saja yang berada di dalam program bimbingan konseling ini? Baik Bu Nia, anak-anak, program bimbingan konseling di SMP Negeri 13 adalah membantu agar semua siswa bisa belajar dengan baik, ya. Jadi kalian jangan sampai takut ya untuk mengunjungi ruang BK. Kalian bisa curhat apa aja, boleh masalah pribadi, kesulitan belajar dan lain-lain, ya. Di sini nanti kita akan sharing atau membantu memecahkan masalah yang kalian hadapi sehingga bisa belajar dengan baik. Paham? Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Kami akan berkeliling lagi ke area-area yang lain. Kami mohon pamit. Sama-sama, Bu Assalamualaikum. Baiklah, di samping Ibu ini ada ruang piket. Ruang piket ini dijaga oleh beberapa guru yang sudah mendapat surat tugas dari Bapak Kepala Sekolah. Kegunaannya untuk apa sih ada meja piket di sini dan Bapak Ibu guru yang menjaga di sini adalah untuk apabila ada anak yang punya keperluan ke bawah, baik itu mau ke toilet atau hanya sekedar mengambil buku ke perpustakaan dan sebagainya, harus seizin guru piket. Dan di belakangnya ini ada beberapa loker yang kegunaannya adalah untuk menyimpan HP. Kalian boleh membawa HP tapi tidak boleh dibawa ke kelas. Ingat, harus masuk ke dalam loker ini. Dan itu pun nanti akan dicatat oleh petugas yang berada di dalam kelas masing-masingnya. Biasanya sih oleh ketua kelasnya, dibantu oleh wakil ketua kelas yang akan mencatat HP siapa ini, ya langsung nanti akan dimasukkan ke sini. Tetapi apabila ada sesuatu hal, barangkali ada beberapa guru yang memerlukan atau ada butuh bantuan dari butuh browsing atau dan sebagainya, bisa meminta izin untuk mengambil HP tersebut untuk proses belajar. Dan ini perlu izin juga dari guru piket yang berada di sini. Mungkin itu ya untuk kegunaan dari meja piket, para guru piket yang berada di sini, juga loker-loker yang ada di belakangnya. Baiklah anak-anakku semuanya, barangkali itu yang bisa Ibu Nia jelaskan dan teman-teman Ibu Nia yang guru-guru kalian juga seperti Ibu Mumun, Ibu Ayu dan Ibu Nurtika mengenai penjelasan pengenalan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan kita ke depannya bisa ketemu langsung ya secara tatap muka dan kita bisa belajar dengan offline. Dengan begitu kalian bisa menjaga langsung lingkungan sekolah kita ini dengan baik dan menjaga nama baik sekolah kita ini. Tetap hidup sehat di rumah dan kalian pun harus tetap belajar dengan baik walaupun hanya dengan belajar melalui moda daring. Semangat, salam sehat untuk kita semua. Halo anak-anak, selamat jumpa dengan Ibu Mumun. Di belakang Ibu ada gedung. Ada beberapa ruangan yang akan Ibu perkenalkan kepada kalian. Ayo ikut Ibu ke dalam. Lobi TU. Nah, anak-anak, di belakang Ibu adalah ruangan TU atau tata usaha. Yuk kita lihat ke dalam. Ini adalah ruangan TU atau tata usaha. Ruangan tempat mengurus administrasi kalian. Nah, di situ adalah tempat duduk Bu Dewi. Itu ada kotak absen. Kalian bisa mengambil absen di situ, baik kelas 7 maupun kelas 9. Nah, ini adalah tempat duduknya Pak Samsi. Ini tempat duduknya Bu Sulasmi. Kalau kalian ingin bertemu dengan Bu Sulasmi atau Ibu Ami, di sini duduknya. Kalau ingin ketemu dengan Pak Samsi, di sini duduknya Pak Ali. Nah, sekarang kita ke ruangan sebelah yuk, pada anak-anak, ruang kepala sekolah. Nah, anak-anak, ini adalah ruang kepala sekolah atau kantor kepala sekolah. Ini kursi kepala sekolah. Ini meja dan kursi buat tamu kepala
sekolah. Di samping sini ada ruangan. Nah, anak-anak, ini adalah ruangan tempat rapat kepala sekolah dengan kepala sekolah yang lainnya. Ini adalah ruangannya, kurang lebih luasnya 4 kali 5 meter. Cukup luas kan anak-anak? Nah, anak-anak, ini adalah ruang komputer. Tempat kalian belajar TIK di sini. Atau juga kalian mau mengerjakan tugas di sini? Boleh. Nanti kalau sudah pembelajaran tatap muka. Sekarang sabar aja dulu ya anak-anak ya. Kalian belajar di rumah aja dulu. Oke? Nah anak-anak, sekarang Ibu Mumun berada di lantai 2 di gedung ini. Ibu ada di ruang lab IPA. Lab IPA ini untuk kalian praktek pelajaran IPA. Tentunya nanti kalau sudah masuk sekolah. Kalau sekarang jangan dulu ya. Nah anak-anak, ini masih di lantai 2. Ibu Mumun sekarang posisinya berada di ruang aula, ruang serbaguna. Cukup luas kan ruangan aulanya SMP 13? Nah, ruangan aula ini bisa digunakan berbagai macam pertemuan. Baik pertemuan orang tua dengan wali murid, pertemuan murid dengan murid lainnya. Tentu nanti ya kalau sudah tatap muka. Nah anak-anak, sekarang Ibu Mun sudah berada di lantai bawah lagi. Cepat ya. Nah ini ada di ruang guru. Ruang guru ini kurang lebih 60 meter luasnya, bisa menampung banyak guru. Ya 30 orang guru bisa ketampung. Oke anak-anak, Ibu akan lanjutkan ke ruang belakang. Di belakang ada saung dan lainnya, cukup bagus. Yuk ikut Ibu yuk. Ruang belakang ada saung, cukup bagus saungnya. Saung itu bisa kalian gunakan untuk belajar bersama, diskusi dengan temannya, untuk membahas pelajaran-pelajaran yang kalian anggap sulit. Nah kemudian kita tengok yuk. Kemudian di samping pagar itu ada Sungai Cisadane. Luas banget itu sungainya. Sekarang kita akan Ibu perkenalkan ke bagian berikutnya, masih di halaman yang sama. Nah anak-anak, Ibu masih berada di belakang halaman sekolah. Lihat belakang Ibu. Nah ini ada tong. Tong ini adalah tempat pengolahan sampah organik menjadi kompos. Ya, ada beberapa tong. 5 tong. Nanti kalian di sini ya buang sampah organiknya. Biar sampah itu bisa dikelola menjadi kompos. Siapa yang mengelola? Kalian sendiri yang mengelola. Oke? Yuk kita ke tempat kompos lainnya. Ada loh. Nah anak-anak, itu tadi fasilitas yang ada di SMP Negeri 13. Kalian bisa menggunakannya dan bisa merawatnya kalau kalian sudah masuk nanti. Kalian tetap semangat ya, ikuti terus MPLS dari awal sampai akhir. Sekian dulu dari Ibu. Dah.